Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Angga. Kali ini saya akan mereview sebuah baterai ya dari Hippo. Di sini tertulis Hippo original, yang mana baterai ini akan saya pasangkan ke smartphone yang cukup jadul ya. Jadi ini adalah Xiaomi Mi 5. Saya beli handphone ini sekitar ya beberapa tahun lalu ya. Jadi cukup legendaris juga ini handphone dari Xiaomi. Jadi ceritanya baterainya ini sudah menggelembung ya guys. Tuh bisa lihat di sini. Backdoornya ini udah keluar ya. Tuh bisa lihat ada celah di sini. Jadi ini tandanya itu baterainya sudah menggelembung dan harus diganti. Oke, sebelum mengganti baterai dari Xiaomi Mi 5 ini, saya akan cerita beberapa hal dulu ya. Jadi ceritanya itu saya membeli baterai Hippo ini di marketplace. Tadinya saya mau membeli atau saya mau mencari baterai original ya, dari original Xiaomi Mi 5 dengan tipe BM22. Akan tetapi ternyata pas saya lihat di marketplace itu mulai dari harga 50.000, 60.000 sampai 200 ribuan ya, itu bilangnya itu original guys. Jadi ternyata ya cukup meragukan juga gitu ya. Bahkan saya menemukan review yang harganya 150.000 atau sampai 180.000, di situ tertulis original. Namun di beberapa review ada yang mengatakan bahwa itu ternyata KW ya. Jadi saya juga cukup bingung harus mencari kemana yang benar-benar baterainya itu original gitu ya. Nah, untuk itulah saya mencoba daripada membeli baterai yang bilangnya original tapi yang datanya ternyata KW. Jadi lebih baik saya mencoba dari baterai Hippo ini. Jadi baterai ini dari reviewnya sih cukup bagus ya, cukup bagus, dan ya Hippo original sih tertulisnya, tapi saya juga tidak tahu. Oh ya, saya membeli baterai ini 100 ribuan ya guys. Jadi 100 ribuan. Namun entahlah performanya seperti apa. Kita coba saja ganti ke Xiaomi Mi 5. Oke, sebelumnya kita lihat dulu guys dari dalamnya apa aja. Oh ya guys, jadi di belakang sini tuh tertulis 3 tahun garansi ya. Jadi entah benar atau tidak dan bagaimana klaimnya saya juga kurang tahu. Yang pasti dengan adanya garansi 3 tahun ini ya seenggaknya menambah kepercayaan kita ya bahwa baterai Hippo ini ya mungkin cukup berkualitas ya, seperti itu. Oke, di sini juga ada terdapat segel ya guys. Kita coba buka dulu segelnya. Dan kita lihat isinya seperti apa. Oke, tidak ada apa-apa lagi. Kemudian di sini ada panduan pengguna ya, standar ya. Kalian bisa baca di sini. Kemudian tentu di sini ada baterainya. Sebelumnya di beberapa review katanya sih ini baterainya itu agak sedikit kepanjangan ya, tapi entahlah, saya juga tidak tahu. Nanti kita coba bandingkan saja dengan baterai dari Xiaomi Mi 5 yang asli bawaan ya, seperti itu. Oke guys, mungkin segitu saja unboxing dari baterai Hippo ini. Udah cuma segini aja ya isinya. Kita langsung saja bongkar dari handphonenya. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan mempercepat videonya ya dalam proses pembukaannya, karena saya membuka ini sih sebetulnya cukup mudah ya, tapi ada sebagian yang gampang-gampang susah. Jadi kita lihat aja ya cara membukanya. Oke guys, jadi cara membukanya sih sebetulnya cukup gampang ya. Bisa dilihat, tuh bisa dengan mudah terbuka ya, apalagi dengan baterai yang sudah agak menggelembung ya, seperti itu. Jadi ya, jadi cukup mudah membukanya. Kemudian setelah back covernya terbuka, kita bisa tinggal membuka baut-baut ya yang ada di sini. Oke ya guys, kita coba buka saja dari baut-baut ini. Tapi sebelumnya saya akan menggunakan alas ya. Di sini ada alas seperti busa, jadi agar layarnya aman dan tidak tergores ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita coba membuka ya tentunya. Oke guys, yang pertama adalah kita harus membuka terlebih dahulu ya dari umur ini 1, 2, 3. Kemudian 4, 5, 6, 7 ya. Bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya ini yang skrup yang bening ini juga kita buka ya. Kemudian
baru nanti kita bisa melepaskan baterainya ya. Kelebihannya sih dari HP ini cukup mudah ya membukanya, karena dia tidak memerlukan jenis skrup yang macam-macam ya. Jadi skrup standar aja, yang skrup untuk obeng kembang yang kecil juga bisa. Seperti itu ya. Oke guys, jadi baterainya ini sudah terbuka. Jika kita sandingkan dengan baterai Hippo, sekilas memang ya cukup sama sih ya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa kabel yang Hippo ini sedikit lebih panjang ya sekilas ya. Tapi nanti kita coba saja kita pasangkan apakah memang benar-benar sama atau memang sedikit lebih panjang ya. Kemudian di sini bisa terlihat baterai yang bawahnya ini sudah agak menggelembung gitu ya. Kemudian secara tertulis di sini kapasitasnya sekilas terlihat sama. Di baterai Hippo ini tertulis 3000 mAh dan sedangkan di baterai bawaan 2900-an ya. Namun untuk kapasitas yang sebenarnya memang untuk pengujiannya itu kita harus mencoba langsung ya. Oke, kita coba saja ganti dengan baterai Hippo ini. Kita buka dulu plastiknya guys. Oh ya guys, jadi pada bawaan baterai ini kan di sini ada double tap-nya ya. Jadi untuk double tap ini kita akalin saja dengan menggunakan double tap biasa ya. Sebelumnya kita bersihkan dulu sisa-sisa dari double tap yang ada di bawaan, bekas double tap bawaannya ya. Jadi nanti ketika dipasangkan baterainya tidak ada ganjelan ya, atau seperti benjolan dari bekas kotoran double tap ini. Kita pasangkan double tapnya satu per satu. Diusahakan untuk pemasangan double tap ini tidak melebar ya guys. Jadi ukuran dari lebarnya ini terutama diusahakan harus sama persis ya. Jadi nanti double tapnya itu tidak mengenai dari kabel FPC. Jadi memang betul ya guys, di sini bisa dilihat sepertinya baterainya itu untuk kabelnya ya sedikit lebih panjang, tapi tidak terlalu signifikan ya. Jadi memasangnya itu ya memang agak sulit ya sepertinya. Tapi kita coba saja pasangkan di sini. Oke, bisa terpasang ya. Kemudian setelah terpasang kita tekan-tekan sedikit bagian pinggirannya karena ada perekat ya, biar menempel dengan sempurna dengan double tap yang telah tadi kita pasang ya, seperti itu. Oke, setelah itu kita pasang kembali bagian atasnya ya, bagian cover atas, dan kita skrup kembali, dan tentunya terakhir menutup dengan back covernya. Untuk memasangnya kita harus sedikit berhati-hati agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Oke, bagian ini kita harus memastikan tertutup dengan sempurna, tidak ada celah, dan sampai ada bunyi klik gitu ya. Sebelum kita pasang skrupnya kembali dan back covernya, alangkah baiknya kita coba dulu ya untuk memastikan semuanya bekerja dengan baik. Oke, setelah skrupnya kita pasangkan semuanya dengan baik, kemudian kita pasangkan back covernya ya.
Oke, setelah semuanya terpasang dengan sempurna, kita coba nyalakan lagi ya untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Oh ya, untuk melihat kinerja dari baterai Hippo ini secara keseluruhan gitu ya, atau secara spesifik, kita bisa menggunakan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi ECU Battery. Jadi nanti setelah ini saya akan menginstal aplikasi ECU Battery untuk melihat nanti kapasitas dari baterai Hippo ini berapa mAh gitu ya. Namun harus saya charge dulu sampai 100%. Oke guys, jadi ini baterai yang sudah saya ganti itu saya charger dulu ya. Saya charger dulu sampai 100%. Kemudian saya buka aplikasi ECU Battery dan kita lihat kapasitas dari baterai Hippo ini berapa mAh gitu ya. Dari yang seharusnya sekitar mungkin 3000-an mAh kali ya, atau 2500 sekian ya. Oke, kita lihat ya. Di sini tadi saya pakai dulu browsing sebentar sekitar 99%. Kemudian kita lihat estimasi kapasitas baterainya itu sekitar di sini 2979 mAh ya. Jadi untuk baterai Hippo ini menurut saya cukup recommended ya. Jadi daripada kalian beli yang KW gitu ya, dari harga 70.000, 100.000 atau 150.000 dia bilangnya asli, tapi di beberapa review ada yang menyebutkan itu ada yang baterainya cepat habis atau dibilang baterainya KW dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ya, karena saya memang belum mencoba dan memang belum ada yang meyakinkan saya gitu ya. Jadi saya akhirnya mencoba menggunakan atau membeli baterai dari Hippo ini ya. Meskipun memang tidak semua, ada beberapa review gitu yang menyebutkan kapasitinya itu mungkin ada yang di bawah 2900 gitu, tapi mungkin itu efek saja atau bagaimana entahlah, saya juga kurang tahu. Yang pasti di Hippo ini memberikan garansi 3 tahun itu udah mungkin untuk meyakinkan kita bahwa baterai Hippo ini memiliki kualitas gitu ya. Dia berani untuk menggaransikan sebesar 3 tahun ya, seperti itu. Oh iya, namun ada beberapa kekurangan yang saya rasakan setelah mencharger ini. Jadi yang saya rasakan itu dia agak lama yang ngecasnya, entah fast chargingnya itu menjadi tidak jalan atau gimana. Yang pasti yang saya rasakan itu menjadi lambat ya, ngecasnya itu lambat, tidak seperti biasanya yang menggunakan baterai original. Atau apakah ini memang pertama kali ngecas gitu ya, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa gitu. Oke guys, gitu aja jadi review kali ini dari baterai Hippo yang saya gunakan untuk mengganti baterai ori bawaan dari Xiaomi Mi 5 yang sudah ngedrop ya, seperti itu ya. Jika kalian suka, silahkan like and subscribe video ini. Dan segitu saja, saya Angga. Wassalamualaikum.